Pemirsa, rekonstruksi kasus pembunuhan seorang wanita paruh baya di Bekasi, Jawa Barat diwarnai protes keluarga. Keluarga tidak percaya pelaku membunuh korban hanya karena dorongan bisikan gaib. Keluarga korban pembunuhan histeris dan memprotes polisi karena tidak diizinkan melihat dari dekat reka adegan yang digelar di lokasi pembunuhan. Keluarga ingin mendokumentasikan proses rekonstruksi karena curiga dengan pengakuan tersangka membunuh korban hanya karena bisikan gaib. Banyak kejanggalan dirasakan pihak keluarga korban saat rekonstruksi. 18 adegan diperagakan tersangka. Pengacara dan keluarga minta polisi mengungkap motif tersangka membunuh korban. Mari kita ungkap ini. Kalau saya lihat dari reka-rekanya tadi, reka ulangnya tadi, ya berjalan dengan lancar. Ada hal-hal yang tidak dilakukan. Seperti dari BAP ada tetesan darah ketika si korban sudah kesayat begini, ada tetesan darah di tangga, dan tetesan darah itu ada di pintu kamar si HS ini. Awal Januari lalu, Tinur Heti Sinaga, 53 tahun, ditemukan tewas di teras rumah milik kakak tersangka di perumahan Jati Bening Estate, Pondok Gede, Bekasi. Korban diminta datang untuk mengerok tersangka yang mengaku tak enak badan. Namun pelaku yang merupakan sahabat dari kecil korban malah membunuh korban dan mengaku mendapat bisikan gaib sesaat sebelum membunuh. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, lalu bagaimana sebenarnya peristiwa pembunuhan yang diduga berlatar bisikan gaib terjadi dan apa kejanggalan yang dirasakan keluarga korban? Kami akan berbincang dengan suami korban, ada Bapak Gom-Gom Panjaitan. Selamat sore, Pak Gom-Gom. Selamat sore, Bu. Ya, sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita atas peristiwa yang menimpa almarhumah istri Anda. Pak Gom-Gom, kejanggalan apa saja yang dirasakan oleh pihak keluarga saat rekonstruksi kasus ini, Pak? Pak Gom-Gom? Ya, kejanggalan apa saja yang dirasakan oleh keluarga saat proses rekonstruksi? Kejanggalan yang saya rasakan, semua adegan kurang lengkap. Dan semua yang di BAP tidak semua direkonstruksikan. Itu aja, Bu, yang saya lihat di rekonstruksi, karena kebetulan orang itu bilang waktu tidak mengizinkan. Tetapi kenapa harus waktu yang tidak mengizinkan? Sebenarnya harus bisa dilaksanakan dengan sepenuhnya rekonstruksi. Permintaan saya gitu. Apa saja yang tidak ditampilkan dalam adegan rekonstruksi yang tidak sesuai dengan BAP, Pak? Ya, terima kasih, Bu. Jadi kebetulan istri saya itu satu hari itu dari jam 10 pagi sudah diteleponin si pelaku sampai 9 kali di handphonenya panggilan tak terjawab. Dan kedua, karena tidak bisa terhubung, anak saya yang paling gede yang sudah kerja dihubungin. Gimana caranya biar bisa menghubungin istri saya? Akhirnya saya terhubung sama istri saya. Akhirnya dia pergi ke situ, ke tempat kejadian. Dari tempat kejadian orang itu masih berangkat makan bakso di luar TKP, keluar dari komplek. Nah, yang saya tahu. Dan kedua, itu kejanggalan semua. Jam 10 kejadian pengakuan polisi, sampai jam 1 malam saya tidak dihubungin oleh keluarga pelaku. Dan saya jam 1 malam karena mencari istri saya, akhirnya saya yang telepon baru dikasih tahu sama saya. Ya. Itu aja, Bu, kejanggalan sama rekonstruksi yang bisa saya kerahkan. Ya, Pak Gom-Gom, sebetulnya apa keperluan almarhumah istri Anda datang ke rumah kakak tersangka saat itu? Oh ya, terima kasih, Bu. Jadi memang selama ini dari awal, dari dulu orang ini udah berteman lama. Dan kebetulan selalu orang ini bertemu, kalau enggak di rumah dokter itu, di rumah korban. Karena kebetulan rumah korban itu ada dekat rumah kakaknya dokter ini.
Jadi selalu di situ pertemuan orang ini kalau memang pengen istilahnya ngobrol, main gitu. Dan sering, bukan cuma sekali seminggu. Bahkan saya sendiri juga sering ngantar ke tempat itu istri saya untuk main sama Sriong. Jadi tidak ada prasangka untuk kejadian begini. Gitu, Mbak. Ya, bagaimana hubungan almarhumah istri Anda dengan tersangka selama ini? Apakah belakangan sempat terlibat konflik, Pak? Oh, yang selama saya tahu tidak ada, Bu. Masalah apapun tidak ada pernah saya dengar dari istri saya, kecuali yang baik-baik aja saya dengar dan yang saya tahu. Ya, polisi akan memeriksa kondisi kejiwaan tersangka. Kalau pandangan Bapak sendiri selama ini, seperti apa sosok tersangka di mata Bapak? Tidak ada istilahnya kelainan apapun dari tersangka. Semenjak saya kenal dari tahun 1917, dari tahun 2017 ya, 2017 itu sampai kejadian saya lihat kalau tersangka itu biasa-biasa aja, Bu, gitu-gitu aja. Dan sering saya ngobrol sama tersangka. Ya, polisi menyebut bahwa motif pembunuhan ini karena bisikan gaib. Tanggapan Anda, Pak? Kalau bisikan gaib yang dibilang itu, Mbak, itu mustahil. Alibi aja itu, nggak ada. Menurut saya nggak ada itu. Ya, keluarga dan kuasa hukum korban menyebut banyak kejanggalan saat rekonstruksi. Kemudian langkah-langkah hukum seperti apa yang akan dilakukan ke depan, Pak? Ya, terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Kalau langkah hukum yang sebenarnya saya serahkan kepada kuasa hukum saya, Bu. Baik, harapan Anda, Pak, atas peristiwa ini? Harapan saya, Bu, peristiwa ini dibuka dengan terang, dengan sejujur-jujurnya. Dan hukuman juga hukum yang setimpal dengan perbuatannya aja, Bu. Cuma permintaan saya sama pihak keluarga pelaku, saya minta sejujur-jujurnya apa sebenarnya yang terjadi dan apa motif pembunuhan ini. Itu aja, Bu, yang selalu penasaran dan tanda tanya di benak keluarga. Gitu aja, Bu. Baik, saya ingin bertanya kepada kuasa hukum korban, ada Pak Surya Panjaitan. Pak Surya, sebetulnya bagaimana kronologi peristiwa pembunuhan ini sehingga pihak Anda menilai banyak kejanggalan saat rekonstruksi? Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Bagi kami, hal yang pertama dalam pemeriksaan perkara ini, kami percaya sama kepolisian, orang yang punya integrasi tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pihak kepolisian menghubungkan keterangan saksi dengan alat bukti yang ada. Karena kejanggalan-kejanggalan yang kami peroleh adalah ketepatan saya ikut pada rekonstruksi dari mulai adegan pertama sampai dengan 18. Ketika adegan di lantai 3, itu ruangan itu hampir bisa dikatakan seperti ruang setrika. Itu ada kursi satu, ada setrika di depannya. Sebelah kiri tersangka sama korban itu adalah dinding. Pertanyaan yang mencurigakan kami adalah kenapa pisau itu ada di meja yang ada di belakang si pelaku. Di situ ada tumpukan-tumpukan barang semua, tidak ada apa-apa. Pisau itu di situ. Itu pertanyaan kami yang pertama. Saya rasa nanti kepolisian sudah bisa mensinkronkan ini, di-compare dengan alat bukti yang ada. Yang kedua, harus disesuaikan keterangan dari saksi HS yang mengatakan ketika kejadian itu yang bersangkutan keluar rumah, membuka gerbang keluar rumah dan berlari ke security.
polisi, pihak kepolisian boleh melihat apakah benar pernyataan daripada saksi tersebut. Dan begitu juga dokter yang mengatakan jam 10 masuk ke rumah, boleh dibuktikan. Itu yang kami lihat. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Surya Negara Panjaitan, kuasa hukum korban, dan juga tadi ada Pak Gom Panjaitan, suami dari almarhumah korban. Semoga kasus ini menemukan titik terang ya Bapak-Bapak. Terima kasih.